Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menjadi spekulasi di masyarakat hari ini bahwa jelang sidang perdana aliansi aktivis minta 18 Oktober jadi hari ijazah palsu sedunia. Ini banyak ya, walaupun ada dari pihak UGM sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan bahkan teman-temannya Pak Jokowi juga membeberkan seangkatan untuk dengan Pak Jokowi begitu. Tetapi publik masih belum puas karena yang diminta publik adalah tunjukkan ijazah asli di pengadilan, bukan menjadi opini di berbagai media begitu kan. Kira-kira seperti itu, dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter. Heboh ijazah Jokowi setelah 13 tahun. Akhirnya UGM baru meralat data masa jabatan almarhum Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro sebagai Dekan Fakultas Kehutanan. Dan bahkan ini, pada ijazah Jokowi fotokopian yang beredar tercantum Jokowi lulus tahun 1985, Dekan Fakultas Kehutanan Prof. Sunardi Prawihatmojo. Padahal sebelum di situs UGM, Dekan Fakultas Kehutanan periode 1977 hingga 1988 adalah Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro. Jadi fix ya. Berarti yang dikatakan Rektor UGM ambruk semuanya tidak valid, maka harus ada due diligence sekolahnya mulai dari SD sampai sarjana supaya clear for good, supaya jangan jadi presiden data jati diri palsu semua. Ini pecah ya, dahsyatnya pesona Anies Baswedan. Wow. Banyak sekali ini yang hashtag Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar dari Eko Widodo ini sangat menusuk ke jantung hati, bahwa ada spekulasi bahwa ada yang palsu, ada yang mengatakan palsu, dan ada yang mengatakan tidak. Tetapi kita lihat bagaimana komentar-komentar netizen yang begitu sangat luar biasa di Twitter ini. Dan bahkan dari menurut Eko Widodo sendiri seperti ini yang menghashtag Eko Widodo. Dan bahkan mari kita baca beritanya seperti ini. Jelang sidang perdana aliansi aktivis minta 18 Oktober jadi ijazah palsu sedunia. Tapi ya gambarnya adalah gambar Pak Jokowi. Republik Merdeka, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang perdana terkait dugaan penipuan dengan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada hari Selasa 18 Oktober awal pekan depan. Dan bahkan gugatan kasus tersebut dilayangkan oleh Bambang Trimulyono dengan Ahmad Husainuddin sebagai kuasa hukum. Sidang perdana tersebut bakal disambut aksi dari elemen aliansi aktivis 98 dan masyarakat anti kepalsuan. Berdasarkan seruan aksi yang beredar di pesan berantai WhatsApp, aksi akan dimulai jam 9.40 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungor Besar Raya, Gunung Sari Selatan, Jakarta Pusat. Aliansi masa ingin menyampaikan aspirasi agar tanggal 18 Oktober ditetapkan hari ijazah palsu sedunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang presiden berijazah palsu. 18 Oktober 2022 penobatan hari ijazah palsu sedunia. Tulis seruan aksi dikutip dari Sabtu 15. Dan bahkan dalam berita lain ini, gegara konten mubahalah di YouTube, Bang Tri dan Gus Nur ditetapkan menjadi tersangka penistaan agama. Mari kita baca bersama-sama. Penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo Bambang Trimulyono ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penistaan agama. Bambang ditetapkan menjadi tersangka bersama Gus Nur Raharjo atau Gus Nur. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM. Kata Kabag Penom Divisi Humas Polri Kabes Nurul Azizah saat konferensi pers di Barreskrim Polri. Nurul menjelaskan penetapan tersangka ini berdasarkan laporan polisi nomor LP 0562 yang dia menyatakan bahwa Kojan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penistaan agama dari akun YouTube Gus Nur 13 Official. Dan bahkan dari berita ini menjadi banyak spekulasi sekali begitu kan. Ini perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, polemik, pengguna dan yang menguasai akun Twitternya.
sangat disayangkan sekali ya, bahwa ya tunjukkan di pengadilan aja begitu kan, kalau memang terbukti melakukan ini begitu. Tapi kalau tidak ya kita biarkan aja begitu. Dan bahkan dari pihak UGM sendiri sudah menyatakan seperti ini. Heboh ijazah Jokowi setelah 13 tahun. Akhirnya UGM baru meralat data masa jabatan Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM ini. Dan bahkan di sini dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut. Almarhum meninggalkan istri juga Jumailah dan 9 orang anak. Ini ralat daksi. Dari paragraf terakhir alinea kedua tertulis dalam akhirnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut 1977-1988, yang benar dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978, 1979, 1980, 1981, 1988, 1991 dan 1991 sampai 1994. Ralat ini menjadi pelurusan atas kekeliruan pada berita tersebut. Terima kasih. Ini di klarifikasi dari UGM ya. Dan bahkan ya kalau menurut saya pribadi ya, kalau memang ijazah Pak Jokowi asli ya tinggal tunjukkan aja di pengadilan, kan beres kan. Apalagi menjadi spekulasi mengundang teman-temannya siapa begitu kan, itu kan harus memberikan pernyataan itu begitu. Tunjukkan yang asli gitu aja. Itu sudah menjadi clear semuanya kan, bahkan terpatahkan buku-buku Jokowi undercover itu. Dan kalau tidak terbukti dengan itu mungkin ya bisa menjadi spekulasi lebih besar lagi begitu kan. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi ya Pak Jokowi kan banyak sudah teman-teman seangkatan sudah ada yang mengatakan sudah ketemu, terus membeberkan apa ijazahnya Pak Jokowi dan sebagainya begitu. Dan bahkan dari pengamat-pengamat bahwa ada kejanggalan terhadap ini begitu, ada mengatakan seperti itu begitu. Dan bahkan dalam berita ini penggugat ijazah Jokowi jadi tersangka penistaan agama, mubahalah jadi masalah. Ya yang awalnya menggebu-gebu di akun channelnya Gus Nur ya, dan bahkan ini dari mubahalah jadi masalah karena yang ia menistakan agama, yaitu karena dia bersumpah begitu kan. Karena bersumpah akhirnya ia dijadikan sebagai penista agama. Kira-kira padahal persidangan ini adalah besok ya, untuk menjadi persidangan di Jokowi undercover itu kan, atas ijazah Jokowi palsu dari Bambang Tri begitu kan. Kalau ditangkap apakah mungkin bisa terjadi seperti itu, melakukan sidangan itu? Ya belum tahu, saya tidak tahu. Bahkan Jakarta, Bambang Trimulyono, BTM dan Sugi Nur Raharjo Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka penista agama serta ujaran kebencian. Bambang diketahui merupakan penggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Kasus ini awal berdasarkan laporan nomor 0568 yang Bambang telah ditetapkan penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tabet, Jakarta Selatan. Bambang ditetapkan ditangkap di sebuah hotel setelah serangkaian pemeriksaan di Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah SNN atau Suginor dan yang kedua adalah Bambang Trimulyono, kata Bak Humas. Keduanya disangkakan pasal penistaan agama dan ujaran kebencian, kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong. Belum ditahan, Polri masih memeriksa Bambang dan Gus Nur, keduanya belum ditahan. Jadi mereka tetap diperiksa, kemudian status nantinya apakah ditahan atau tidak pasti akan kita sampaikan update-nya, kata Nur. Unsur penistaan dalam video YouTube Gus Nur seperti ini. Berdasarkan di link video YouTube Gus Nur 13 official yang dikirimkan oleh Dimas Humas Polri, akun tersebut memposting video dengan judul Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Sesuai dengan judul video, dalam video itu Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahalah. Mubahalah merupakan sumpah yang diucapkan kedua orang atau kedua kelompok yang saling merasa benar, seperti yang dikutip oleh detik.com dari laman resmi perbandingan mazhab Unida Gontor. Pada video itu Trimulyono menyinggung soal ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam video berdurasi 45 menit 12 detik itu, Bambang bersumpah rela mati jika ijazah Jokowi tidak palsu. Sampian berani ngomong demi Allah juga ya, kalau nanti ngomong di atas Al-Quran berani, kata Gus Nur. Berani ngomong, nggak ada soal. Bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah
Subhanahu wa taala. Kalau ijazahnya Jokowi tidak palsu, saya ingin diberi hidup sampai matahari terbit. Atau bahkan kok kurang cepat 5 menit lagi itu Fadli aksinya sudah 5 menit lagi sudah kamu tidur, dia komentar gitu tambahnya. Kemudian di bagian cuplikan video itu ada adegan Gus Nur menuntun Bang Bang mengucapkan kalimat mubahalah dalam pernyataan di bawah Al-Quran, dan dituntun oleh Gus Nur itu Bang Bang dinyatakan siap hidupnya hancur jika pernyataan merupakan fitnah. Dia sudah berani semua ya menantang, maksudnya mubahalah jadi masalah begitu kan. Artinya ini menjadi edukasi bahwa kita itu berada di negara hukum. Dalam artian dalam tutur sapa semuanya kita harus berhati-hati. Kalau ini sesuai dengan bukti, sudah ada bukti-bukti yang harus tidak lanjuti. Dan bahkan Pak Jokowi sebenarnya kalau ini memang ijazahnya asli, kita tunjukkan asli aja yang asli di pengadilan. Kita seperti itu. Patahkan dengan buku itu dengan kenyataan atau dengan fakta begitu, kira-kira seperti itu. Jadi analisa hari ini adalah bahwa menjadi spekulasi baru di masyarakat. Bahkan kalau memang ini benar-benar asli atau tidak ya kita buktikan aja begitu, karena ini sudah Pak Jokowi sudah 10 tahun menggunakan ijazah itu, kira-kira seperti itu. Karena walaupun ada bantahan dari UGM ini asli atau tidak, tetapi masyarakat masih belum percaya karena menjadi spekulasi di masyarakat begitu. Dengan adanya buku itu yang sudah sebar luas, bahkan ya penemuan-penemuan seperti itu banyak sudah diungkap. Teman-temannya Pak Jokowi juga ada yang berpendapat. Nanti tunggu di channel Khodari Podcast saya ini, insya Allah tayang jam 3 sore ini. Insya Allah saya akan menemukan data-data tentang teman-temannya Pak Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.